Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pater Ronaldo Lubis dengan channel 20025 dari Prodi D3 Akuntansi ingin mempresentasikan hasil dari tugas individu saya yang berjudul akuntansi biaya dan pengertian biaya lanjutan. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atas suatu biaya produksi dalam produk atau penjasa menggunakan suatu cara tertentu lengkap dengan penjelasannya. Akuntansi biaya ini diperlukan untuk pertanggungjawaban kepada pihak eksternal perusahaan seperti investor ataupun kreditur, serta pihak internal atau manajemen perusahaan itu sendiri. Akuntansi biaya sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan karena data historis yang disajikan dalam pencatatannya akan sangat penting digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan atau kebijakan di waktu yang akan datang. Golongan biaya. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi di atas. Pertama, biaya yang merupakan pengorbanan sumber ekonomi. 2, diukur dalam satuan uang. 3, yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi. 4, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Penggolongan adalah proses pengelompokan secara sistematis atas keseluruhan elemen yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu diringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih punya arti atau lebih penting. Penggolongan biaya yang pertama, penggolongan biaya berdasarkan fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan. Berfungsi perusahaan biaya terbagi menjadi 3, yaitu 1, biaya produksi, biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk siap untuk dijual. Contohnya biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan lain-lain. 2, biaya pemasaran, yaitu biaya yang digunakan untuk kegiatan pemasaran produk. Contohnya biaya iklan, biaya pengangkutan, dan lain-lain. 3, biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya biaya gaji karyawan, bagian akuntansi, bagian keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, penggolongan biaya berdasarkan hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Berdasarkan hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya digolongkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi karena ada sesuatu yang dibiayai. Misalnya biaya tenaga kerja untuk pembuatan produk. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak bergantung pada ada tidaknya sesuatu yang dibiayai. Misalnya biaya penyusutan mesin pabrik, biaya tersebut akan tetap ada walaupun tidak ada proses pembuatan produk. Dan penggolongan biaya berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan. Pertama, biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya total. Yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Kedua, biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh biaya ini adalah gaji salesman yang dibayar secara tetap dan persentase tertentu dari hasil penjualan. 3, biaya semi-fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume yang kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Contoh biaya penelitian, biaya pemeriksaan, dan pengawasan produksi. Jumlahnya, biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan yang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Bahan baku merupakan komponen biaya yang terbesar dalam pembuatan produk jadi. Dalam perusahaan manufaktur, bahan baku diolah menjadi produk jadi dengan mengeluarkan biaya konversi. Pembelian lokal bahan baku terdiri dari prosedur permintaan pembelian, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur penerimaan barang di gudang, dan prosedur pencatatan ulang. Dalam proses produksi terjadi sisa bahan atau scrap material, produk cacat atau defective goods, dan produk rusak spoiled goods. Metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi atau material
costing method adalah hasil dari tugas individu saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.